Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labat Nabaya Tripliza dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mengerjakan soal yang diberikan, di mana soalnya adalah program menginputkan n buah bilangan beserta satu huruf A atau B, lalu menampilkan pola tertentu. Bila dimasukkan huruf A, maka diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Bila dimasukkan huruf B, maka diurutkan dari paling besar ke paling kecil. Bilangan tersebut kemungkinan disusun sebagai berikut. Bilangan ke-1 paling kiri, bilangan kedua paling kanan, bilangan ketiga sebelah kanan bilangan ke-1, bilangan keempat sebelah kiri bilangan kedua, bilangan kelima sebelah kanan bilangan ketiga, dan bilangan keenam sebelah kiri bilangan keempat. Tampilkan hasilnya. Yang pertama untuk algoritma, yaitu kita mulai program, tentukan variabel n untuk jumlah bilangan yang akan diinput. Lalu kita gunakan array bilangan untuk menyimpan n bilangan. Gunakan array hasil untuk menyimpan bilangan setelah diurutkan dan disusun zigzag. Gunakan variabel urutan untuk menentukan apakah bilangan akan diurutkan naik A atau turun B. Kemudian kita input data. Minta pengguna memasukkan jumlah bilangan n. Minta pengguna memasukkan n bilangan yang akan disimpan dalam array bilangan. Minta pengguna memilih metode pengurutan. A untuk naik dan B untuk turun. Proses pengurutan. Gunakan lobel sort untuk mengurutkan array bilangan. Jika urutan A, urutkan dari kecil ke besar. Jika urutan B, urutkan dari besar ke kecil. Jika input urutan tidak valid, tampilkan pesan error dan hentikan program. Penyusunan zigzag. Buat array hasil dengan cara berikut. Elemen dengan indeks genap diambil dari awal array bilangan. Elemen dengan indeks ganjil diambil dari akhir array bilangan. Cetak bilangan dalam susunan zigzag sesuai aturan yang telah dibuat. Untuk pseudocode, variabel n, ij, dan temp itu tipe data integer, urutan itu char, bilangan dan hasil itu array of integer. Kemudian begin, write masukkan jumlah bilangan n, kemudian read n. Write masukkan n bilangan. Lalu kita masuk ke perulangan, for i yang kita isi dengan 0 to n-1, do, read bilangan array i. Write masukkan huruf A untuk naik, B untuk urut turun. Kemudian read urutan. Kita masuk ke perulangan, for i yang kita isi dengan 0 to n-2, do, for j sama dengan 0 to n-2, min i, do, if urutan A, n bilangan j, lebih dari bilangan j plus 1, or urutan sama dengan B, n bilangan j kurang dari bilangan j plus 1, dan temp kita isi dengan bilangan array j. Bilangan array j itu kita isi dengan bilangan j, array j plus 1, dan bilangan array j plus 1 itu kita isi dengan temp. Kemudian if urutan A tidak sama dengan if urutan tidak sama dengan A, n urutan tidak sama dengan B, dan write huruf yang dimasukkan tidak valid. Kemudian berhenti program. Lalu masuk ke for i yang kita isi dengan 0 to n-1, do if i mod 2 sama dengan 0 dan hasil array i per 2 kita isi dengan bilangan i. Else hasil array n-1 min i per 2 kita isi dengan bilangan i. For i 0 to n-1, do write hasil array i, kemudian spasi, lalu kita write spasi. Kemudian end program. Untuk flowchart-nya, yaitu kita mulai dari start, kemudian inputkan nilai n, kemudian kita masuk ke perulangan i, sama dengan 0 to n-1. Apabila benar, maka kita akan membuat output bilangan i. Lalu i++, kemudian keluar dari perulangan i, kemudian kita buat
input urutan, lalu masuk ke perulangan I 0 to N-1 dikurang 1. Dimana jika iya, maka kita akan masuk ke perulangan J sama dengan 0 to N-1 min 1 dikurang 1. Apabila benar, maka kita akan masuk ke pernyataan kondisi di mana jika urutan sama dengan A dan bilangan J lebih dari bilangan J plus 1 atau urutan B sama dan bilangan J kurang dari bilangan J plus 1. Jika iya, maka kita akan membuat tem sama dengan bilangan J sama dengan bilangan J plus 1, dan bilangan J plus 1 sama dengan tem. Kemudian menuju ke J plus plus, keluar dari perulangan J. Apabila pernyataan kondisi tidak terpenuhi, maka kita akan mengecek apakah urutan itu sama dengan atau apakah urutan tidak sama dengan A dan urutan tidak sama dengan B. Apabila terpenuhi, maka cetak huruf yang dimasukkan tidak valid. Menuju perulangan J, kemudian keluar. Apabila setelah selesai melakukan perulangan J, maka kita akan menuju ke perulangan I. Lalu keluar dari perulangan I. Kemudian kita cetak hasil array I, lalu masuk ke perulangan I sama dengan 0 to N-1. Apabila memenuhi, maka hasil I mod 2 sama dengan 0, I per 2, N-1 dikurang I per 2, sama dengan bilangan I. Kita menuju ke I plus plus, kemudian keluar. Lalu menuju for selanjutnya, I sama dengan 0 to N-1. Kemudian kita cetak hasil I plus plus, keluar dari perulangan, kemudian selesai. Untuk programnya yaitu yang pertama ada include IOStream yang merupakan pustaka untuk menyimpan input dan output seperti cin, cout, dan lain-lain. Using namespace std digunakan agar kita tidak perlu menuliskan std di setiap baris program. Integer main yang merupakan fungsi utama dari program C++. Kita deklarasikan variabel n dengan tipe data integer, kemudian urutan dengan tipe data char, kemudian cout masukkan jumlah bilangan n dengan cin n. Integer bilangan array n dengan cout masukkan n bilangan. Lalu kita menuju ke for integer I sama dengan 0, I kurang dari n, I plus plus, maka cin-nya bilangan integer I, bilangan array I. Lalu cout masukkan huruf A untuk urut naik, B untuk urut turun, dengan cin urutan. Kemudian di sini kita masuk ke perulangan for integer I sama dengan 0, I kurang dari N-1, I plus plus, lalu masuk ke perulangan for integer J sama dengan 0, J kurang dari N min I min 1, J plus plus. Lalu kita periksa pernyataan kondisi if urutan sama dengan A dan bilangan J lebih dari bilangan array J plus 1 dan urutan sama dengan B dan bilangan array J kurang dari bilangan array J plus 1, maka integer temp sama dengan bilangan array J. Bilangan array J sama dengan bilangan array J plus 1, sedangkan bilangan array J plus 1 sama dengan temp. Kemudian keluar dari pernyataan kondisi, keluar dari
perulangan J dan keluar dari perulangan I. Kemudian di sini kita cek lagi pernyataan kondisi if urutan tidak sama dengan A dan urutan tidak sama dengan B, maka cout huruf yang dimasukkan tidak valid, kemudian end line, dan return 1. Return 1 ini untuk menghentikan program. Keluar dari pernyataan kondisi, lalu kita buat integer hasil dari array n. Sini kita lihat for integer i sama dengan 0, i kurang dari n plus plus i, maka hasil i mod 2 sama dengan 0, i per 2 dibagi n min 1 min i per 2 sama dengan bilangan array i. Kemudian masuk ke for selanjutnya, for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, cout hasil array i, kemudian cetak spasi dengan cout end line. Apabila dijalankan, maka programnya misal 6, masukkan 6 bilangan 1, 3, 5, 7, 2, 4. Misal kita pakai urut A, maka hasilnya akan menjadi 1, 3, 5, 7, 4, dan 6. Di mana ini akan diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, lalu bilangannya disusun sesuai dengan format. Di mana 1 di paling kiri, 2 di paling kanan, kemudian bilangan ketiga di sebelah kanan bilangan pertama, dan seterusnya. Lalu, misal untuk fungsi B, jumlah bilangan 6, 1, 3, 5, 7, 2, 4. Kalau kita pakai B, maka dia akan diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, jadi dia akan mulai dari 7, 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.